atau Computer Based Test atau CBT. Gagalnya penyelenggaraan ujian CBT ini lantaran banyaknya sekolah yang masih terkendala dengan fasilitas komputer dan perangkat lainnya seperti genset dan jaringan internet. Sebanyak 300-an sekolah yang gagal mengikuti ujian nasional dengan sistem komputerisasi atau Computer Based Test terdiri dari sekolah jenjang SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kondisi ini lantaran minimnya fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah, mulai dari sarana laboratorium komputer dan perangkat lainnya seperti genset serta jaringan internet. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dikhawatirkan sejumlah sekolah dengan padamnya listrik dan server jaringan komputer seperti yang terjadi pada ujian tahun lalu. Namun Kepala Dinas Pendidikan Indramayu, Ali Hasan, menjamin ujian nasional berbasis komputer pada tahun ini tidak ada hambatan karena pihak PLN telah memberikan jaminan tidak ada pemadaman listrik pada saat UNBK berlangsung. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gagasan pembentukan haluan negara menjadi topik utama dalam Konvensi Nasional tentang Haluan Negara. Raka Susanto akan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Raka, sudah sejauh apa pembahasan haluan negara dalam Konvensi Nasional ini? Sylvia, pembahasan sejauh ini memang masih pada tentang gagasan-gagasan utama yang nantinya akan dibentuk dalam pembentukan haluan negara. Kita mengetahui bahwa haluan negara ini menjadi sangat begitu penting dalam pembangunan nasional, utamanya untuk mensinergikan berbagai macam kepentingan. Bukan hanya pemerintah dalam hal ini adalah level legislatif, maksudnya level eksekutif, namun juga level legislatif seperti DPR, DPD maupun juga MPR yang nantinya akan bersama-sama membahas terkait dengan pembangunan nasional selama 5 tahun ke depan. Bahkan tadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam keynote speech-nya sempat mengatakan bahwa kita dapat mencontoh Republik Rakyat Tiongkok yang di level provinsinya saja ini sudah memiliki rencana pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Dan ini adalah salah satu hal yang cukup menarik dikarenakan memang dalam pembentukan haluan negara ke depannya ini akan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam pembentukan hal ini, dan ini juga menimbulkan berbagai macam perdebatan mulai dari kekhawatiran bahwa nantinya eksekutif akan menjadi begitu sulit untuk mengeluarkan produk legislatif. Namun tadi Ketua MPR Zulkifli Hasan sempat mengatakan bahwa sebenarnya langkah ini adalah untuk memajukan pembangunan nasional secara berjenjang dan lebih pasti, karena tidak akan ada yang namanya carut-marut perebutan suara dalam pembangunan nasional, utamanya dari partai-partai politik yang saat ini sedang duduk di legislatif maupun juga bentrok antara legislatif dengan eksekutif. Zulfia. Raka, bagaimana respon partai politik terkait dengan hal ini? Tadi ada sejumlah ketua umum partai politik yang juga hadir dalam pembahasan ataupun konvensi kali ini. PAN yang diwakili juga oleh Zulkifli Hasan sempat menyatakan gagasan setuju terkait dengan haluan nasional. Selain itu juga ada Partai Golkar yang kali ini Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, sempat datang dan menyatakan setuju terkait dengan gagasan haluan negara karena ini akan mensinergikan semua elemen yang ada di pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, untuk nantinya mendorong pembangunan secara berjangka ke depannya sehingga nantinya tidak ada kebingungan ataupun dapat dikatakan ketidakpastian dari proses pembangunan nasional yang selama ini dalam era reformasi ini masih bergantung pada janji-janji politik dari setiap presiden yang menjabat selama 5 tahun. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Abu Rizal Bakri terkait dengan haluan nasional. GBHN merupakan satu hal yang sangat penting kita lakukan, karena kalau kita lihat GBHN adalah satu produk dari MPR. Jadi tidak bisa diubah dengan semaunya berdasarkan kehendak presiden terpilih. Kita memerlukan satu panduan tentang jangka panjang. Katakanlah 10 kali 5 tahun atau 5 paling tidak 5 kali 5 tahun yang disepakati oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Berdasarkan itulah maka seluruh pembangunan itu dapat berjalan dengan kontinu selama jangka panjang, bukan dirubah sesuai dengan kehendak setiap presiden masing-masing setelah 5 tahun.
Karena itulah Golkar sangat Zilvia, nantinya hasil dari konvensi nasional ini akan ditindaklanjuti oleh MPR, dan Ketua MPR sendiri Zulkifli Hasan sempat menyebutkan ada wacana bahwa MPR akan melaksanakan yang namanya amandemen terbatas untuk membahas terkait dengan haluan negara yang akan dirumuskan ke depannya. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke studio. Raka Susanto melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Purnama dalam kontestasi politik di Pilkada DKI. Namun hingga saat ini Golkar masih menjajaki sejumlah bakal calon kandidat lainnya. Setelah dukungan bulat dari Partai Nasdem dan Hanura, Partai Golkar menurut Abu Rizal Bakri tidak menutup kemungkinan akan mendukung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk bertarung dalam Pilgub DKI 2017. Namun Ical enggan menyebutkan lebih jauh kapan Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang akan diusung. Alasannya pengumuman calon gubernur DKI dari Golkar bisa saja dilakukan sebelum atau sesudah Munas Rekonsiliasi Golkar. Ini Masjid Golkar malam ini semua lampu kita yang basah, kita yang cat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok membenarkan telah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Sekjen Partai dan Ketua DPP Demokrat Pramono Edi terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun Ahok belum memastikan apakah Demokrat akan ikut mendukung pencalonannya melalui jalur independen atau tidak. Karena Demokrat menurut Ahok juga menjajaki Soekarwo yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur untuk maju dalam Cagup DKI Jakarta. Politik susah. Katanya juga ada bilang Demokrat mau mencalonkan Pak Karwo, Gubernur Jatim sekarang kan udah mau selesai. Dia mau dipindahkan ke Jakarta. Nggak apa-apa, saya pikir gini aja lah. Makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengarnya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lo, kasihan lo, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar gitu loh, itu rasis. Selain teman Ahok dan partai politik dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta, petahana Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebriti. Belasan selebriti datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Selasa malam. Sejumlah nama seperti Adi MS, Raline Shah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku telah mengumpulkan KTP untuk membantu teman Ahok. Yang bisa saya bilang tentang Pak Ahok adalah hanya karena saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa ya Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu, KTP saya masih Medan. Tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta untuk bisa voting juga. Of course, pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Komposer Adi MS bersama beberapa artis ibu kota juga berencana mengadakan kegiatan pengumpulan dukungan untuk Ahok dalam bentuk acara hiburan. Ya, yang penting acara apapun yang bisa menghibur orang, bisa menimbulkan harapan, optimisme, mudah-mudahan. Ahok mengaku senang mendapat dukungan dari banyak kalangan, termasuk selebriti ibu kota. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Enggak lah, saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Semakin banyaknya pihak yang mendukung Ahok dalam pencalonan independennya menunjukkan kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada Ahok. Dari Jakarta, Brema Natenaya, Ridwan Bima, Metro TV. Longsor tebing setinggi 10 meter yang berada di kota Pagaralam, Sumatera Selatan menutup akses jalan menuju bandara. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, sebuah rumah rusak berat terkena tebing longsor.
Material longsor yang menutup jalan lintas bandara yang berada di daerah Sukacinta, Kelurahan Atung Bungsu, Kota Pagaralam berupa tanah, bebatuan, dan batang pohon. Longsor tebing ini disebabkan oleh hujan deras dan kondisi tanah yang labil. Sementara di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, rumah milik warga Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan terpaksa dibongkar total karena kondisinya membahayakan setelah diterjang tanah longsor. Longsor terjadi setelah turun hujan deras selama beberapa jam. Beruntung seluruh pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Hujan yang melanda wilayah Sumatera bagian selatan sejak beberapa waktu terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik. Livia Ramadanti akan melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Livia, bagaimana kondisi banjir di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan apakah BPBD setempat telah memberikan bantuan? Ya Zilvia, emang banjir masih terus melanda wilayah Sumatera Selatan, ini khususnya ada di 7 kabupaten kota yang masih terus dilanda banjir. Ini terkait dari masih tingginya curah hujan di kawasan Sumatera bagian selatan ini sampai akhir April mendatang ini. Dan terkait dengan bantuan apa saja yang sudah atau akan diberikan dari pihak BPBD setempat, khususnya dari Provinsi Sumatera Selatan ini, kami tengah bergabung bersama dengan Kepala BPBD Bapak Yuliza Dinoto untuk mengetahui bantuan apa saja yang telah diberikan kepada kabupaten kota yang terkena dampak banjir. Bapak, boleh dikasih tahu nih Pak, bantuan apa saja sih yang telah diberikan dari BPBD setempat ini untuk banjir kali ini? Terima kasih. Yang pertama, bantuan yang sudah kita berikan terutama dari Musi Banyuasin, yaitu peralatan, kemudian sandang, pangan, makanan, kemudian peralatan-peralatan dapur dan sebagainya yang berkaitan dengan dampak daripada terganggunya ekonomi masyarakat untuk berusaha di sekitar situ. Pak, kan sebelum ini kita juga sempat ke Kabupaten Ogan Ilir dan menemukan 2 kecamatan di sana nih ternyata sudah 3 minggu terkena bencana banjir, tapi masih belum ada bantuan dari pihak BPBD setempat nih, bagaimana Pak? Ya, jadi untuk khusus Ogan Ilir kan kita baru ada laporan hari ini bahwa beberapa tempat terjadi banjir khususnya di Muara Kuang dan Tanah Abang. Nah, oleh karena itu, insya Allah besok akan kita beri bantuan kepada masyarakat di sana dari provinsi. Dan kami juga menghimbau pemerintah kabupaten juga lebih cepat tanggap karena stok daripada logistik maupun peralatan itu dari jauh-jauh hari posko ini dibuka sudah kami letakkan di kabupaten-kabupaten, khususnya di BPBD. Kalau yang di Musirawas sendiri nih Pak, Musirawas kan juga ada sampai 12 dari jembatan ini harus 12 jembatan ini terkena dampak dari banjir, ini bagaimana Pak? Ya, ini Musirawas Utara ya, bukan Musirawas. Jadi Musirawas Utara betul itu sampai hari ini itu 12 jembatan yang putus, jembatan gantung. Kemudian juga beberapa kecamatan, ada 6 kecamatan itu juga dilanda banjir. Dan itu sudah kita beri bantuan tahap pertama. Nah, tahap kedua insya Allah Bapak Gubernur akan menambah bantuan itu khususnya masalah sandang pangan. Terima kasih. Ya, tadi berikut wawancara kami dengan Kepala BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke Anda di studio Zilvia. Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan merupakan yang terburuk sepanjang sejarah yang pernah melanda Kabupaten Muratara. Sebanyak 12 jembatan di 5 kecamatan putus setelah banjir merendam ribuan rumah penduduk di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan dengan ketinggian air yang bervariasi dari 50 cm hingga 2 meter lebih. Selain kondisi wilayah yang terisolir, kondisi ini diperburuk dengan matinya aliran listrik ke ribuan rumah warga akibat meledaknya gardu induk serta robohnya sejumlah tiang listrik. Banjir juga memutus hubungan komunikasi sehingga sulit untuk menjangkau warga di daerah pelosok. Tak hanya memutus aliran listrik dan komunikasi, warga juga kesulitan air bersih karena sumber air warga sudah tercemar dengan lumpur yang terbawa saat banjir. Sebagian besar warga mulai mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman karena khawatir banjir bandang susulan. Banjir yang melanda di Kabupaten Ogan Ilir selama 3 minggu membuat aktivitas warga desa dan akses perekonomian terganggu. Banjir juga kian meluas hingga merendam 4 kecamatan.
Meski hampir 1 bulan merendam pemukiman warga, namun hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah daerah. 4 kecamatan yang terendam banjir setinggi 1,5 meter, yakni Kecamatan Muara Kuang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kecamatan Tanah Abang, dan Taman Rambang. Hingga hari ini banjir yang terus melanda membuat ribuan rumah mewah dan pemukiman padat penduduk yang berada di pusat kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir setinggi 1 meter. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai. Sebanyak 700 kepala keluarga telah mengungsi ke tenda dan sanak saudara yang lokasinya di dataran tinggi. Banjir juga menyebabkan beberapa hektar kebun warga yang ditanami buahan dan sayur ikut terendam banjir yang dapat mengakibatkan gagal panen. Tim Liputan Metro TV.